kata Bung Karno, berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Hari ini saya mengundang hanya 3 pemuda, ya, belum 10, ya, tapi 3 pemuda ini aja ini sudah bisa memobilisasi pemuda yang ada di Desa Junti. Wow, berarti perkataan Bung Karno ini sebetulnya hanya omong belaka atau fakta? Insya Allah fakta. Jadi kalau teman-teman setuju bilang iya. Kalau tidak setuju, acungkan kata tidaknya. Coba tolong diacungkan, tidak. Oke, siap ya. Kita akan mulai segmen pertama ini dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Nah, menurut teman-teman, dari hati nurani teman-teman nih, sebetulnya politik itu penting gak sih? Kalau penting, bilang iya. Kalau tidak penting, acungkan tidak. Penting. Penting ada ini? Asandi tidak? Apa bang? Penting nggak? Penting. Oke. Ada yang bilang tidak penting nih. Asandi, kenapa bilang tidak penting? Atau nggak setuju? Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membuka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa kembali teman-teman semua dalam acara terbaru kita, yakni acara Suara Kita untuk Perubahan. Nah, saya mau mengutip satu quotes dari Bung Karno. Kata Bung Karno, berilah saya 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya. Berilah saya 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Itu kata Bung Karno. Nah, relevan dengan quotes dari Bung Karno barusan, hari ini saya sudah kedatangan beberapa tamu yang tentunya tamu saya ini spesial. Meskipun pertama, tamu yang hadir hari ini hanya orang biasa, belum mapan, tapi pengaruh mereka dalam komunitasnya, pengaruh mereka dalam sosial mereka ini sangat berpengaruh sekali. Nah, rasanya tak perlu berlama-lama, langsung saja saya sapa tamu-tamu saya hari ini yang alhamdulillah sudah bisa berkenan hadir mewakili tamu-tamu atau mewakili generasi muda yang ada khususnya di Desa Cijunti ini. Nah, tamu saya yang pertama adalah beliau Ketua Pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini adalah komunitas muda yang berada di RW 05. Nah, beliau adalah Adeni Hardianto. Sehat Adeni? Alhamdulillah. Boleh dibuka maskernya, silakan. Nah, Pemuda Ashabul Kahfi ini bergerak dari bidang keagamaan, ya, terus sosial masyarakat ya. Jadi semua kegiatan, aktivitas ataupun sosial kemasyarakatan yang berada di RW 5 pasti di dalamnya selalu ada kontribusi Pemuda Ashabul Kahfi. Dan Adeni adalah ketua umum dari Pemuda Ashabul Kahfi. Tamu saya yang kedua, beliau adalah wakil dari komunitas Piking Cijunti. Nah, Piking Cijunti ini adalah komunitas muda yang tidak hanya, kalau Piking kan kita tahu supporter sepak bola ya. Namun Piking Cijunti ini tidak menutup diri untuk hanya jadi supporter sepak bola doang. Tapi dari semua ranah olahraga, semua aspek olahraga, badminton, volleyball juga, ini Piking Cijunti juga aktif. Nah, ya, tamu saya yang hadir hari ini mewakili Piking Cijunti dari RW 2 dan RW 3 ya, yakni Asandi. Sehat Asandi? Alhamdulillah sehat. Boleh dibuka maskernya? Silakan. Oke, santai saja. Bila perlu minum dulu, santai. Nah, informasi juga, Piking Cijunti ini sudah sampai pertengahan tahun ini sudah 2 kali mengadakan turnamen ya? Ya. Sudah 2 kali mengadakan turnamen badminton ya? Badminton ya. Bagus sekali ya, ini merupakan satu satu gerakan yang positif untuk anak muda khususnya, dan tidak hanya dari olahraga, pernah juga mengadakan bakti sosial seperti sunatan masal ya. Sunatan masal. Wow, mantap sekali ya, anak muda bergerak dengan kegiatan yang positif seperti itu. Nah, tidak kalah istimewanya tamu saya yang ketiga juga hari ini, beliau adalah mantan ketua Piking Injustic Bambang. Sehat Bambang? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Bambang ini adalah ketua Piking Injustic, mantan ketua. Mantan ketua penasehat lah. Penasehatnya, penasehat dari ketua Piking Injustic. Nah, Piking Injustic ini membernya tuh anak-anak muda dari RW 1 2 ya. Dari RW 1, RW 2, RW 3 ada?
Nggak ada. Oh ya, berarti secara enggak langsung Abang dari Picking Injustice mewakili kepemudaan yang berada di RW 1 dan RW 2. Jadi lengkap ya hari ini tamu saya 1, 2, 3 mewakili kelima RW dari Desa Junti. Wow, tepuk tangan dong boleh. Oh. Jadi biar suasananya lebih melting. Ya, oke. Nah, relevan ataupun sejalan dengan apa yang tadi saya katakan dari quotes-nya Bung Karno. Kata Bung Karno, berilah aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Hari ini saya mengundang hanya 3 pemuda, ya, belum 10, ya, tapi 3 pemuda ini aja ini sudah bisa memobilisasi pemuda yang ada di Desa Junti. Wow, berarti perkataan Bung Karno ini sebetulnya hanya omong belaka atau fakta? Insya Allah fakta ya, karena pemuda bisa membangun bangsa. Ini pemuda-pemuda yang hadir hari ini aja udah bisa menggerakkan satu desa di Junti ya. Jadi kalau pemuda yang ada di kita tidak ada pergerakan, wah sayang sekali, gimana nasib bangsa kita teman-teman, khususnya desa kita. Nah hari ini tema kita semua, teman-teman semua, tema kita hari ini adalah membahas tentang Pilkades serentak 2021 sampai 2026 ya. 2026. Nah, dalam Pilkades serentak ini saya mau bertanya sedikit sama teman-teman sekalian. Kita akan bahas sedikit tentang Pilkades serentak, dan di segmen yang pertama ini kita akan ada segmen Q&A, question and answer. Jadi di depan teman-teman ada properti, silahkan diajukan propertinya. Ya, nanti saya akan saya akan bertanya sama teman-teman semua tentang bagaimana tanggapan teman-teman tentang seputar politik ini. Oke? Jadi kalau teman-teman setuju bilang iya, kalau tidak setuju acungkan kata tidaknya. Coba tolong diajukan tidak. Oke, siap ya. Kita akan mulai segmen pertama ini dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, kalau ngomongin tentang pilkades ya, pilkades atau politik ini, pilkades ini sebetulnya ini adalah pesta demokrasi atau pesta politik. Nah, menurut teman-teman, dari hati dari teman-teman nih, sebetulnya politik itu penting gak sih? Kalau penting, bilang iya. Kalau tidak penting, acungkan tidak. Penting. Penting ada ini? Asandi tidak? Abang? Penting. Penting ya? Penting. Oke. Ada yang bilang tidak penting nih. Asandi, kenapa bilang tidak penting? Atau nggak setuju? Ya gimana ya? Pusing aja. Pusing aja. Betul. Jadi politik itu pusing ya. Iya. Jadi menurut Asandi politik itu nggak penting karena pusing ya, musingkeun gitu ya. Iya. Oke. Politik itu tidak penting kata Asandi karena musingkeun katanya kayak gitu ya. Oke. Nah, kita skip dulu pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman sudah pada menikah? Sudah. Acungkan? Kalau belum? Oh, ya, belum. Oh, Asandi belum? Belum. Jomblo ini dia. Yang menonton, yang masih single, Asandi masih single. Aduh ya, oke. Saya promoin di sini ya. Oke. Nah, sebelum menikah ya? Oke. Nah, bagi yang sudah menikah kayak Abang kemarin ngurus pernikahan kemana? Ke desa atau kemana? Pasti ya? Iya. Pasti ke kantor desa ya? Ya desa KUA. KUA, betul. Jadi pasti bakal terlibat ya ke kantor desa, ke KUA dan kemana-mana. Terus, nah saya mau bertanya nih. Kemarin pas Idul Fitri, teman-teman pada sholat id berjamaah ke di masjid? Sholat juga? Sholat, alhamdulillah. Oke, sholat id berjamaah. Nah, teman-teman tahu nggak pas lagi sholat id berjamaah harus pakai apa dan apa? Ada aturan nggak? Ada ya? Prokes. Ada yang harus ikuti prokes ya? Harus ikuti prokes. Oke. Terus, pernah datang ke kantor desa? Pernah datang? Pernah. Pernah datang ngurusin apa seperti? Bikin KTP. Oh betul, alasan dia bikin KTP, betul ya. Sempat ada kesulitan? Enggak sih. Enggak. Tapi pernah gitu ya datang ya? Ya. Betul. Terus pernah datang ke lapangan bola, voli atau badminton pernah? Ada ini? Pernah untuk bermain ya, main. Terus ngadain turnamen nih, kayak ngadain turnamen pernah kan? Ngadain turnamen. Nah, ada perizinan khusus atau apa dipersulit atau enggak gitu? Perizinan lumayan sulit. Lumayan sulit ya? Betul. Lumayan sulit. Oke, berarti pernah juga ke lapangan ya, dan ada aturannya juga. Terus ke pasar malam, di kita ada pasar malam, pernah ke pasar malam? Pernah ya? Pernah. Oke. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan saya yang terakhir. Sudah bekerja?
Belum. Jadi teman-teman ini semua tidak bekerja? Tidak. Iya. Kenapa kena PHK tuh? Iya, kena PHK. Kena PHK. Nah enggak, yang kita tahu Desa Sejunti meskipun desa yang bisa dikatakan perbatasan Purwakarta sebelah utara ya, sebelah utara kalau saya tidak salah, perbatasan dengan Subang dan Karawang. Sejunti ini ada beberapa industri, ya. Tapi ini teman-teman motor penggerak pemuda kok masih pada nganggur ini, kenapa ini ya? Nah ini akan jadi satu pertanyaan sebetulnya buat kita, teman-teman yang aktif dan positif dalam kepemudaan, sosial kemasyarakatan, tapi hari ini teman-teman ini nganggur. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita. Sebetulnya siapa sih yang mengatur ini? Nah, yang mengatur itu semua, pertanyaan yang tadi saya katakan atau saya pertanyakan sama teman-teman semua, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kesemuanya itu adalah produk politika, khusus untuk Mas Andi. Jadi kayak tadi bekerja, terus apa? Ke masjid beribadah, ke lapangan menyalurkan hobi, terus kemana lagi? Ke pasar malam, semua itu produk politika. Dikatakan produk politik, semua kebijakannya diatur oleh pemerintahan. Kayak ke masjid harus pakai prokes, nah, yang ngatur siapa? Pemerintahan. Mau bikin turnamen ke lapangan, yang ngatur siapa perizinan? Pemerintahan. Mau bekerja, coba bisa nggak kita dibantu oleh pemerintahan desa sebetulnya? Kalau bisa saja seperti itu. Jadi intinya politik penting nggak menurut kita setelah ada pertanyaan ini? Penting nggak kira-kira? Penting ya? Penting sekali. Karena yang mengatur ke semua aspek yang tadi saya pertanyakan itu diatur oleh politik Asani. Asani hari ini belum bekerja sebenarnya. Saya belum bekerja, padahal di kita banyak ya kayak pabrik, ada berapa pabrik ya? 4 atau 3? 4 ya? 4. 1, 2, 3, 4, betul ya, ada 4 perusahaan, tapi kita belum bekerja gitu di sini ya. Nah, ini jadi pertanyaan sekali bagi kita. Padahal pemerintah bisa menjadi jembatan kita ke industri. Nah, gitu ya. Bisa dengan cara apakah pemerintah sudah optimal memberikan bantuan atau menjadi fasilitator kita untuk sampai ke industri gitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah politik itu penting. Jadi saya mengajak teman-teman semua dan teman-teman muda, ayo kurang mulai melek dan sadar pada politik. Ya khususnya hari ini yang sedang kita hadapi ataupun yang sedang kita nikmati ya, sebentar lagi mau kita rasakan pilkades serentak ini khususnya di Desa Junti. Mari peduli sama politik dan pilih pemimpin yang baik, yang orientasinya berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Jadi jangan sampai pemuda-pemuda hari ini penting mau nyolok sebenarnya gitu kan ya. Oh ya, ulang penting. Yalah, nyolok mah gampang. Padahal yang kita pilih nanti akan menentukan nasib kita ke depan. Jangan sampai para pemuda yang potensial seperti ini ya, seperti teman-teman yang bisa memobilisasi masyarakat, malah jadi nganggur. Ya, padahal sudah positif banget gitu. Ya, sudah ada kemanfaatannya untuk masyarakat. Seperti itu. Oke, jadi politik itu penting? Penting. Oke, nanti kita sambung obrolan kita yang menarik ini pada segmen yang kedua. Terima kasih. Bantal bagus Bantal buatan siapa ini ya? Wah, betul sekali ya Bambang. Tepat sekali. Jadi acara kita hari ini, suara kita disponsori oleh produk unggulan Desa Junti. Ini yang Bambang pegang sama Asandi pegang ini adalah bantal silikon. Produk unggulannya Desa Junti. Jadi bantal silikon ini adalah bantal silikon kualitas hotel dan menghadirkan kenyamanan hotel di rumah dan di ruangan Anda. Nah, bantal silikon ini adalah produk unggulan badan usaha milik Desa Sejunti. Ya, betul sekali ya. Dan pasti nyaman banget, dipakai ngobrol aja nyaman, apalagi dipakai tidur. Nah, isiannya ini adalah silikon. Kelebihannya bantal silikon ini bisa dicuci. Bisa dicuci, gampang banget, cuma disikat doang bisa bersih. Ya, seperti itu. Mau dicuci pakai mesin cuci maupun manual ini bisa. Gitu kan? Ya. Selain itu, kalau setelah dicuci gimana nanti bisa mengembang lagi atau mengembang ya karena ini isiannya adalah silikon dan kainnya, arahan untuk kainnya ini arahan kainnya adalah arahan untuk piyama dan koko. Jadi sudah pasti lembut ya. Dan tentunya ini non alergik ya karena isiannya bukan kapuk ya, isiannya adalah silikon. Jadi bantal dan guling pilopi ini adalah isian silikon bantal kualitas hotel yang menghadirkan kenyamanan hotel di rumah Anda. Seperti itu.
Nah, kebetulan yang Abang pegang ini salah satu yang limited edition. Banyak sekali di kecamatan kita yang order bantal sepertinya. Betul, khususnya yang warna kuning ini. Ini memang limited edition banget. Kita sudah hampir sampai kehabisan stok sekarang hari ini. Kita mau edisinya diterbatasin pun hari ini sudah masih minta lagi. Wow, seperti itu. Nah, harapan kita juga nanti ke depan ya, seperti badan usaha milik desa ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi penggali potensi ekonomi yang ada. Bisa juga nanti menyerap tenaga kerja seperti itu. Kalau orderannya lebih banyak ya pasti kita bisa apa? Menyerap tenaga kerja yang tadi yang kayak masih nganggur, masih belum bekerja. Dan ini butuh sekali perhatian dari pemerintah kita, khususnya pemerintah desa. Karena memang ini adalah produk unggulan Desa Sejoli. Oke, masuk ke segmen yang kedua ya. Setelah bantal, jadi sepenuhnya suara kita ini disponsori oleh Bantal Pilovi. Gitu ya. Oke. Oke. Enak ya? Nyaman ya? Nyaman lah. Apalagi buat jomblo. Tahan Sandi. Oke. Nah, lanjut ke pertanyaan saya untuk teman-teman sekalian. Nah, setuju nggak nih dengan adanya politik uang yang makin terang-terangan dalam dunia politik kita?